Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 257. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Waihak, silaka kamu atau buruklah kamu, atau kalau bahasa Indonesia koplok siraku. Ya, kun akilan. Kun, jadilah engkau akilan, orang yang berakal. Bahasa sininya pakai otak dong. Gitu. Kun akilan pakai otak. Ini bahasanya, jadilah engkau yang berakal, yang rasional dong. Mikir dulu. La tuzahim al-qauma. Jangan bikin recok, jangan bikin gaduh, jangan mengganggu orang-orang yang sudah diakui sebagai orang-orang yang soleh di masyarakatnya. Kau ganggu mereka, kau caci maki, kau bid'ah-bid'ahkan, kau kafir-kafirkan. Ini seperti hari ini Syekh Abdul Qadir Jalani berbicara pada kondisi yang sama. Ya. Jangan bikin recok, bijahlika, hanya karena kebodohanmu sendiri. Orang ceramah di YouTube, sebagai YouTuber baik-baik, kok dengan kesalahpahamannya dibully-bully, gimana sih? Yang ngebulinya nggak pernah pesantren, nggak pernah sekolah kok. Dan ini bukan kejadian sekarang saja, sudah lama, sebelum ada YouTube, sebelum ada reformasi pada zaman dahulu waktu saya ini. Ya, anak muda umur 20, 25 baru mondok pesantren baru 3 tahun sudah nyalah-nyalakan Rukholis Majid, menyalah-nyalahin Gus Dur. Betul nggak? Saya bilang, bukan level kamu itu tuh. Ya saya juga kiai katanya gitu. Ini berbicara, kamu jangan bikin gaduh dengan kebodohanmu, menyalah-nyalakan orang yang sudah diakui kredibilitasnya oleh masyarakatnya. Al-Qaum, ya, itu dengan adanya alif lam al-Qaum artinya benar-benar diakui oleh masyarakatnya sebagai orang baik. Kalau kaumun saja ya orang awam biasa. Itu. Ba'dama kharajna minal kitab, setelah engkau keluar dari Alkitab. Setelah engkau keluar dari Alkitab artinya tidak mengamalkan Alkitab dengan sebenarnya. Ya, sudah terlalu banyak kemaksiatan yang kau lakukan. Gitu. So'adda, engkau naik mimbar. Buka YouTube, bikin Twitter, bikin apa lagi? Facebook, bikin Instagram. Tatakallamu 'alan nas, engkau caci maki orang. Betul nggak? Terjadi nggak begini? Terjadi nggak? Ini Syekh Abdul Qadir Jilani ini ngomong nih abad ke-5 Hijriah. Sekarang sudah 1450 ya, 44. Jadi sudah berapa? Sudah 1000 tahun ya. Iya. Seperti omongnya anak kemarin terhadap situasi yang hampir mirip-mirip seperti itu. Iya. Bikin YouTube, Instagram, Twitter, apalagi TikTok. Kau caci maki orang seenaknya saja. Hadza amrun yahtaju ila ahkamit tahiri wa ahkamil batin.
Ini semuanya perlu ada aturan-aturan yang bisa menertibkan perilaku secara baik lahir maupun batin. Yang lahir adalah undang-undang yang punya sanksi. Dengan undang ITE dan sebagainya, dengan sanksinya, undang-undang batin dengan tata moral, nilai-nilai moral, nilai norma-norma sosial dan sebagainya. Nggak bisa dilepaskan begitu, bikin gaduh terus. Ya bebas lah bebas, tapi kebebasan kita kan terbatas ketika mengganggu orang lain, betul nggak? Iya, harus dibatasi, tidak mutlak semacam itu. Summa al-ghina anil kul. Kemudian juga ya sudah tidak terikat dan membutuhkan kepada siapapun, artinya sudah punya kemandirian, kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri. Summa yahtaju an taqa'a fi daruriyataini. Kamu boleh berkomentar, jadi YouTuber, silahkan. Ngomentari orang yang bid'ah, yang musyrik, yang kafir, silahkan. Iya, tapi harus ada 2 persyaratan yang harus enggak penuhi. 1. Al-ula an la yabqa fi baldatika ghairuka. Kalau di kampungmu sudah tidak ada orang yang pinter kecuali kamu. Di sini artinya tidak ada rotan akar pun, baru kamu boleh berbuat seperti itu kalau memang tidak ada orang lain yang mampu menegur masyarakatnya. Betul enggak? Sebab bagaimanapun juga menegur orang itu bukan hal yang mudah. Betul enggak? Orang itu salah. Katakan saja seletingnya terbuka. Saya mau menegur teman yang seletingnya terbuka. Itu rasanya nggak nyaman saya. Bagaimana cara? Iya. Atau ada seorang perempuan cantik di pipinya ada nasi di sini. Ngomongnya gimana saya? Itu saja sudah perasaan sudah nggak nyaman. Ya. Apalagi cara menegurnya tidak dengan sopan, tidak permisi, tidak dengan punten, tidak mohon maaf, langsung bertolak pinggang dengan mata melotot, bid'ah. Kullu bid'atin wa kullu dhalalatin, neraka lu. Ini menegur orang atau ngajak berantem. Ini yang terjadi sehari-hari semacam ini. Ini ngomongnya persis sekali itu. Ya artinya di sini juga pengertiannya, silakan engkau mengomentari orang lain. Kalau di negerimu tidak ada orang lain kecuali kamu yang pintar seperti itu. Iya, baru tahu alif bata saja sudah rasanya sudah gedean gitu. Ini banyak sehari-hari di depan kita ini. Lalu bagaimana? Memang secara psikologis orang bicara di sosmed itu lebih berani daripada bicara di hadapan orang, betul nggak? Karena nggak kelihatan orangnya sih, nggak mikir, top semua disalahin semuanya. Ya, jadi gini ini persoalannya, kita kembali sadar ini. Karena ini ngaji penutupan terakhir menjelang puasa. Setelah ini kita libur, nanti bulan puasa ada kajian khusus setiap hari jam 2 sampai jam 3:30. Ya, ra'aitullah, aku melihat Tuhan. Sebetulnya umat Islam ini dari sejak awal SOP-nya itu kita bersaudara, betul nggak? Innamal mu'minuna ikhwah, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling sapa, saling tegur, saling kerjasama, lita'arofu, untuk bekerja sama, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mendoakan. Setiap kita habis sholat,
Semua di seluruh dunia. Doa kita gimana? Allahumma gfirli wali walidayya, betul? Wali jamil muslimina wal muslimat, betul? Al-ahya'i minhu wal amwat. Ya Allah, ampunilah diriku, kedua orang tuaku, ya saudara-saudaraku yang seiman, yang muslim, yang mukmin, yang muslimat, mukminat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhu wal amwat, yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Ya Allah, ampunilah mereka. Betul nggak? Kita minta ampunan kepada Allah untuk mereka, berdoa. Tetapi sehari-hari ketika kita buka HP, kafir, bid'ah, neraka lo, mendoakan orang suruh masuk neraka dan melarang Tuhan tidak boleh memasukkan orang itu ke dalam surga. Jadi yang bohong mana nih? Yang di YouTube atau yang setelah sholat? Yang bohong mana? Kenapa jadi tidak sadar? Iyalah. Itu satu hal. Jadi satu, kalau Anda ingin berpartisipasi, ikut aktif, melakukan sosial kontrol, ya. Kalau memang terpaksa, tidak ada orang lain yang bisa kecuali kamu, silakan. Gitu tata keramanya. Kalau ada yang lebih pinter, ya dorong orang lain dong. Ini kita dalam bermasyarakat, etika tata kerama dalam ibadah sholat sehari-hari itu sebetulnya luar biasa. Kalau kita mau menghayatinya dari sisi moral, ya. Kalau saya bertamu ke rumah teman, datang waktu sholat duhur, ya, kita mau berjamaah, udah kita wudhu, kita berdiri. Saya tamu, aturannya sahibul bait, tuan rumah lebih berhak menjadi imam. Saya dorong, mangga silakan Bapak jadi imam, saya jadi makmum. Begitu kita diajarkan rendah hati. Betul nggak? Yang tuan rumahnya melihat usia saya sudah 75 tahun. Dia baru 70 tahun, berarti tua saya kan. Ah, Pak, Buya saja usianya lebih sepuh dari saya. Hebat ya? Iya. Tetapi saya sudah tua, sudah ompong, baca Fatihahnya sudah kurang fasih lagi, sudah walabolin. Sedangkan tamu itu giginya masih bagus, suaranya bagus. Ah, sampean saja yang jadi imam. Dianya, ya tapi saya kan bukan tokoh masyarakat, Buya kan tokoh masyarakat. Akhirnya sarang surung, akhirnya nggak sholat. Karena tawadunya seperti itu. Itu kan menjadi indah hidup ini. Bukannya orang lagi ngimam ditarik baju suruh mundur. Saya menyaksikan sendiri kok. Kok kenapa sampai seperti itu? Hanya karena bacaannya salah. Lagi khotbah ditarik diturunin. Itu terjadi. Apakah seperti itu kita beragama? Ini jadi pertanyaan besar sesungguhnya. Iya, apakah agama menyuruh begitu? Betul nggak? Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi satu sekali lagi, Anda silakan ambil peran penting dalam melakukan kritik sosial ketika memang tidak ada orang lain kecuali Anda yang paling pintar, silakan. Itu persoalannya. Satu. Wal ukhra, yang kedua, annaka tu'minu bil kalami min haitsu qalbika. Yang kedua, engkau meyakini apa yang engkau katakan itu. Betul-betul engkau yakini apa yang kau sampaikan adalah ide-ide, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi, keyakinan-keyakinan yang Anda sendiri meyakininya.
Jangan ngajak orang yang Anda tidak yakin. Ada nggak para mubaligh yang tidak yakin dia ngajak-ngajak orang? Ada nggak? Saya pernah terkesima ada seorang mubaligh. Saudara-saudara sekalian, istri itu titipannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita sayangi, kita santuni, kita cukupi segala kebutuhannya lahir dan batinnya. Ya Allah, hebat banget gitu. Begitu saya datang ke rumahnya, dia lagi mukuli istrinya. Apa yang dikatakan dia tidak diyakininya. Ini namanya jarkoni. Apa jarkoni itu? Itu satu. Jadi kalau Anda belum yakin, ya tolonglah jangan mengajak orang. Yakinkan saja dulu dirimu sendiri gitu. Min haitsu qalbika. Fahina idzin tarqa ila hadzal maqam. Baru engkau level layak untuk menjadi seorang kritikus sosial. Bisa menjadi seorang pembimbing, menjadi mursyid. Iya, menjadi apa lagi? Pembimbing, mursyid ya. Konsultan lah dan sebagainya. Ila hadzal maqam linaruddal khalqa ilal khaliq. Untuk mendekatkan makhluk kepada sang pencipta, artinya mengajak orang jadi makhluk yang benar. Itu kan semacam itu. Ketika saya membangun tradisi baru di Indramayu, yaitu tradisi kholwat di hutan 40 hari. Ya, tahun 91-an gitu. Para kiai, para ulama terkejut, ini ibadah apa ini? Dalam agama Islam ada pertapaan, bersemedi, itu enggak ada dalam Islam itu pertapaan itu. Iya. Ya karena keterbatasan referensi juga sesungguhnya mah. Ya, mereka enggak tahu bahwa semua orang-orang besar yang mengukir sejarah dengan tinta emas itu rata-rata keluar dari pertapaan. Baik Siddhartha Gautama, ya di hutan, betul nggak? Nabi Musa di mana bertapanya? Di Gunung Tursina. Nabi Muhammad di Gua Hira. Nabi Ibrahim di padang pasir. Mereka nggak tahu ya Nabi Muhammad bertapa di Gua Hira tuh. Tidak ada pertapaan. Hanya bedanya Nabi disebutnya tahanus. Kalau dalam tasawuf namanya kholwat. Pewayangannya namanya bertapa. Orang sama menyendiri di tengah kesepian kan gitu lautan. Kalau Nabi Khidir di mana bertapanya? Ya enggak mungkin loh ada orang besar membangun peradaban besar keluar dari diskotek. Mungkin enggak? Ya iya dong. Orang belum kokoh jiwanya kok bisa membimbing orang, enggak mungkin terjadi. Nah akhirnya apa komentar mereka para kiai kepada saya? Buya Sakur itu orang pinter, ijazahnya sekoper, ya sekolahnya luar negeri 20 tahun, ngapain di hutan-hutan bertapa? Tinggal menggelar bisnis saja. Dia otaknya otak bisnis. Kenapa nggak cari uang? Nanti kalau uang banyak mah apa saja juga bisa kok. Nggak perlu kesaktian. Duit banyak apa saja bisa. Di situ saya beristighfar kepada Allah 27 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata banyak di antara orang yang sudah dipanggil Ustadz Kiai masih saja meyakini bahwa dengan uang apa saja bisa. Menurut saya di dunia ini tidak ada yang apa saja bisa kecuali Tuhanku. Kalau begitu ada berapa Tuhanmu yang apa saja bisa? Ternyata masih mengajak orang
mengajak benar pada orang, tapi dia masih meyakini bahwa Tuhan bukan hanya Allah saja, uang pun adalah Tuhan, karena kedua-duanya dengan uang apa saja bisa, Tuhan apa saja bisa, berarti yang siapa saja bisa, itulah Tuhan. Berarti Tuhannya berapa? Bilang mah enak, musyrik. Dia udah musyrik duluan kok. Ya itu persoalannya. Yuk kita introspeksi lah. Ke depan kita nggak usah banyak menyalahkan orang, mengoreksi orang. Sebab nanti pengaruh psikologisnya, semakin kita banyak menyalahkan orang, kita semakin malas untuk mengoreksi diri sendiri. Terima kasih, itu aja. Semakin malas untuk mengoreksi diri, maka dia akan lebih cepat mengoreksi orang lain. Sekilas pemirsa, jadilah orang yang berakal, yaitu orang yang memiliki rasional. Jika mau memberikan komentar pada orang lain, mengkritik atau memberi masukan, ada dua syarat. Pertama, yakinlah bahwa hanya Anda sendiri, hanya kamu sendiri yang mampu dan bisa di kaummu, di negerimu, di masyarakatmu. Maka itu boleh memberi nasihat. Yang kedua, yakin dengan pendapat yang Anda sampaikan. Anda memiliki keyakinan penuh dengan pendapat itu, maka baru Anda boleh berkomentar kepada orang yang butuh dikomentari. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.